Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah jamaah salat subuh Masjid Al-Balad Bojongsari Depok yang saya muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita yang sudah pertemuan yang ke-110 kalau nggak salah, di mana kita masih membahas tentang masa kecil Nabi, peristiwa-peristiwa waktu Nabi masih kecil, dan peristiwa yang panjang adalah saat beliau adalah sebagai penggembala. Karena Ustadz menulis beberapa lembar ya dari halaman 330 sampai 339, artinya 9 halaman. Di mana setiap halamannya itu penuh padat ya, padat dan penuh pelajaran yang tidak bisa kita lewatkan begitu saja. Dan jarang dipaparkan ya di kitab-kitab lain. Ya, begitu. Dan banyak hadis-hadis yang ya digali oleh ulama seakan-akan itu kita baru mendapatkan mutiara-mutiara fawaid, faidah-faidah. Ya, sehingga kalau kita lewatkan maka terlalu banyak faidah yang hilang. Kita sudah sampai akhir dari pembahasan ya hikmah Nabi sebagai penggembala. Yaitu hari ini mungkin terakhir ya. Gitu. Di halaman 337. Setelah terakhir Sarah Ibnu Battal rahimahullah ya, di mana beliau adalah ulama ahli hadis, pensarah hadis Sahih Bukhari, Ustadz kutip itu ya. Dan kita nggak akan mengulang ya, kita hanya melanjutkan, yaitu Nabi juga bersabda, yaitu halaman 337, halaman buku ya, bukan halaman aplikasi. Halaman buku adalah yang menempel pada buku 337, yaitu tentang lanjutan dari hikmah ya. Di situ ada hadis Nabi bersabda, wal fahru wal khuyala'u fi ahlil khayli wal ibili. Ya, saya sudah bacakan hadis ini di ya hari Jumat kemarin, tapi waktunya sempit sekali jadi belum ada pembahasan. Di sini jelaskan bangga diri dan kesombongan ada pada pemilik kuda dan onta. Ya. Coba dari kisah penggembalaan Nabi ya, Nabi menggembala begitu banyak butiran-butiran fawaidah sampai masuk ke akhlak ya, dari kepemimpinan Nabi, dari Nabi belajar politik, siasah disebutkan di situ oleh ulama, as-siasah as-syar'iyah ya, karena Nabi biasa menggembala hewan-hewan yang lemah
Kambing-kambing termasuk hewan yang lemah. Dan hikmahnya, ya, orang-orang yang menggembala kambing atau hewan lemah itu terjauh dari rasa bangga, ya, al-fahru. Ya, Nabi menyebut, ya, ana ibnul Muttalib wala kadzab, ya, aku waktu mau perang saya anaknya Abdul Muttalib tanpa dusta, ya, begitu. Atau dalam hadis lain wala fakhar, tanpa kebanggaan, ya. Di sini sebut bangga diri. Wal fahru wal khuyala'u, bangga diri dan kesombongan ada pada pemilik kuda dan onta. Ya, nanti kita akan jelaskan panjang lebar masalah itu. Wal faddadina halil wabar, yaitu orang-orang yang bersuara keras yang tinggal di gurun. Ya, ini hadis Bukhari, Muslim, ya, hadis Bukharinya 3301, Muslimnya 52. Jadi Bukhari Muslim ini meriwayatkan. Artinya hadis ini sahih. Hadis yang perlu kita pelajari. Ya. Bangga diri dan kesombongan ada pada pemilik kuda dan onta. Wal faddadina ahlil wabar, yaitu orang yang bersuara keras yang tinggal di gurun. Wasakinatu fi ahlil ghanam, adapun ketenangan ada pada pemilik kambing. Apa yang kita miliki rupanya di sini mempengaruhi kejiwaan kita, ya, secara umum, kecuali orang-orang selamat, ya, orang-orang diberi hidayah oleh Allah. Coba para pemilik moge, bagaimana mereka berjalan di jalanan. Rasa sombongnya ada. Bahkan motor kecil dipepet dan lain-lain. Saya pernah, ya, jual beli sapi, ya, sambil jalan yang menjual nengokin sapi satu mobil dengan saya, dia karena dia nanya anak berapa Ustadz, saya jelaskan anak saya. Saya tanya, kamu anaknya berapa? Langsung dia diam. Ya, mungkin dia cerita. Saya pernah punya anak Ustadz, tapi meninggal. Innalillahi. Tapi tidak sampai di situ. Dia cerita bahkan lebih jauh. Jadi begini Ustadz, anak saya, ya, istri saya pulang kerja, dia naik motor. Lalu dia panik ada moge, motor besar. Padahal lagi hamil, ya, lagi hamil besar, kita lagi melahirkan lah. Lalu dia panik, terpepet, jatuh, kelindes truk, meninggal. Ya, begitu. Sedih sekali, seakan-akan senamanya nama, padahal saya baru temunya cuma sekali, mungkin pas beli sapi aja. Tapi kesannya itu, ya itulah, ya. Kesombongan kita memakai kendaraan, mungkin kendaraan mahal, dan itu mempengaruhi jiwa kita. Makanya kita berlindung pada Allah agar apa yang kita miliki tidak membawa kepada kesombongan. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Ya, begitu. Itu hadis pertama. Dari situ aja kita lihat, dia kalau lihat motor moge langsung trauma. Karena anak istrinya meninggal di situ. Ya, begitu. Dan ini pelajaran buat kita. Yang kedua, di halaman 338, ya. Ya, ketenangan makanya pada pemilik kambing. Itu selain keburukan, posesi, ya, kepemilikan kita akan mempengaruhi kepada kita juga. Ketenangan, adapun ketenangan maka ia ada pada pemilik kambing. Dan memang begitu. Saya lihat pengalaman bertahun-tahun berhubungan dengan pemilik kambing di Cibodas, pelangganan saya sudah meninggal, rahimahullah. Memang tenang dia. Rumahnya kecil, ya. Kandang kambingnya di sampingnya itu tenang. Kalau saya marahin juga tenang, nggak pernah balas. Ya, saya lihat itu. Ya. Itu pengaruh. Dan ini hadis ini sahih.
Artinya wahyu ini. Kita mungkin nggak kepikir apa hubungannya kepemilikan dengan sifat pemiliknya. Rupanya dibongkar. Ya. Lalu At-Tibi, seorang ulama rahimahullah berkata, ya, tahsisul khuyala'i bi ashabil ibil, dikhususkan kesombongan untuk para pengembala onta. Tadi pemilik, sekarang pengembala. Oleh sebab itu ada pertanyaan di SD, anak yang selalu kalau kajian sirah, ya, dengan tema untuk anak-anak, selalu bertanya. Terakhir pertanyaan, Ustaz, kenapa Nabi menggembala kambing? Ya, saya jawab waktu itu singkat sekali karena memang waktunya upacara berdiri mereka. Ya, tapi dijelaskan di sini. Dikhususkan kesombongan untuk para pengembala onta. Belum tentu pemilik, penggembala juga akan terpengaruh. Pekerjaan itu mengaruhi sifat kita. Ya, ini dijelaskan ini. Rasulullah menggembala, bukan pemilik. Ya, Rasulullah penggembala, tapi bukan pemilik. Pemilik Mekah, pemilik ibu susuannya dan lain-lain. Ya, tapi bermanfaat. Pekerjaan kita bermanfaat untuk kejiwaan. Pekerjaan Rasulullah bermanfaat untuk dirinya. Dan dikhususkan kesombongan untuk para penggembala onta. Tahsisul khuyala'i bashabil ibil. Dan kekhususannya ketenangan bagi para penggembala kambing. Wal waqaru bihalil ghanam. Ya Rasulullah menggembala saja, tidak ada penjelasannya. Kambing-kambing milik penduduk Mekah aku gembalakan, upahnya buat membantu pamanku. Begitu agungnya akhlak Rasulullah. Yatim sedang dipelihara, tapi bahkan dia membantu paman yang miskin. Ya, dan dikhususkannya ketenangan bagi para pengembala kambing. Ya, kalau mau merasakan nikmatnya menggembala kambing, ya silakan eksperimen. Sesuatu hadis yang bisa dieksperimenkan, silakan. Ya, ada satu ikhwan kaya, saya tahu. Lalu dia menjual bisnisnya, mungkin ada yang tahu di sini. Lalu tinggal di gunung, memelihara kambing. Cuman uzlah, saya kasih tahu, tidak bisa sembarangan. Uzlah harus dengan ilmu. Ini namanya uzlah. Orang meninggalkan terus tinggal di gunung, harus punya ilmu. Kalau uzlah tidak punya ilmu, yang nanti di sana dia masyaitan. Harus cepat. Saya pernah jumpa salah seorang syekh muridnya Syekh Albani. Dia nggak mau tinggal waktu itu di Perth. Dia nggak mau tinggal di keramaian. Dia tinggal jauh di gunung. Dia punya lahan, kebun dan lain-lain. Tapi ilmunya masya Allah, kitab semua ini. Orang Yordan, Abu Aiman, alim. Dia didik anaknya, dia didik dirinya, dia didik istrinya. Ya, orang pada datang, kita sering datang, walaupun jauh kita datang. Tanya fatwa. Tapi kalau orang bodoh uzlah, isinya apa? Dia nggak didik dirinya, dia nggak didik anaknya, dia nggak didik istrinya, dia nggak didik kambingnya. Akhirnya stres. Akhirnya anaknya stres, istrinya stres. Nggak boleh seperti itu. Kita harus paham. Kita ukur diri kita. Bagus melihara kambing di gunung, ya baca Quran ini itu, tapi harus punya ilmu. Ya, dia bisa didik anaknya menjadi hafiz, paham hadis, Quran, bahasa Arab, bagus. Jadi kalau bisa dahulukan ilmu. Kalau dia masih belum alim, bagusan dia bergaul di sini. Ya, di sini masih banyak akses, ya jumpa ustadz, kajian dan lain-lain. Tidak boleh sembarangan. Dan memang terakhirnya agak parah keadaannya. Walau waqaru bihalil ghanam, dan kekhususkannya ketenangan bagi para pengembala kambing. Ya. Sakinah dan lain-lain. Ya dulu ala anna muhallatatal hayawan, ya, menunjukkan bahwa kedekatan pergaulan dengan hewan, ya, tu'athiru fin nafsi wa tu'di ilaiha, ya, hayati wa ahlaqan tunasibu tiba'aha wa tulaihim akhwalaha, ya. Ya,
kedekatan kita, pergaulan dengan hewan akan mempengaruhi jiwa dan menularkan kepada jiwa kondisi dan perangai yang sesuai dengan tabiat dan kondisi jiwa tersebut. Lama bergaul dengan hewan itu mengaruhi pemiliknya, penggembalanya. Ya, gitu. Kecuali dia sebagai ra'in, dia justru mempengaruhi hewannya. Teratur, makan teratur, yang tadinya berantem terus dipisahkan. Ya, ini kalau Nabi mengetes kesabaran. Ya. Tapi pengaruh hewan, pengaruh peliharaan, ya di sini ulama ini yang menjelaskan, bukan saya ini. Ya. Menunjukkan bahwa kedekatan pergaulan dengan hewan akan mempengaruhi jiwa dan menularkan kepada jiwa kondisi dan perangai yang sesuai dengan tabiat dan kondisi jiwa tersebut. Makanya kita nggak boleh melihara anjing di rumah. 1, malaikat tidak masuk. 2, anjing adalah membawa rabies. Ya, bahaya itu untuk anak kita dan lain-lain. Dia di luar. Boleh melihara anjing, syaratnya punya keperluan, farm. Misalkan kita punya pertanian yang harus dijaga, kita punya peternakan, kita punya tambak dan lain-lain, silakan. Nggak boleh masuk, ngasih makannya di luar. Dia tidak boleh masuk sama sekali. Ada fikihnya dalam melihara anjing. Ya, itu ulama. Nanti kita jelaskan lagi. Ketiga, yang terakhir ini, ya, dari Al-Qari mengomentari perkataan di atas. Qultu, aku berkata, walihadza qila suhbatu tu'athiru fin nafs. Karenanya dikatakan bahwasanya persahabatan itu akan mempengaruhi terhadap jiwa. Ya. Jadi persahabatan mempengaruhi sahabatnya. Wala'alla hadza aidan wajhul hikmah fi anna kulla nabiyyin ra'al ghanam. Ya, karenanya dikatakan bahwasanya persahabatan itu akan memberi pengaruh terhadap jiwa. Dan mungkin saja ini juga salah satu hikmah mengapa semua nabi menggembalakan kambing, ya, dalam kitab Mirqat al-Mafatih. Ya, jadi Ustadz lengkap ya cerita tentang kambing, pengembalaan kambing Nabi, dibelahnya dada dan lain-lain. Di sini ada kesimpulan halaman 339. Beberapa peristiwa di masa kecil Nabi Muhammad SAW, dibelahnya dada Nabi SAW. Saya pernah posting ya ceramah saya tentang dibelahnya dada, ada orang nyeletuk ini hadis palsu ya, karena memang itu di grup Syiah. Padahal ulama mensahihkan, Syekh Albani mensahihkan. Orang Syiah kalau nggak selera langsung dipalsuin tanpa menyelidiki palsunya di mana, kalau lemahnya di mana. Itu jahatnya mereka. Mereka hanya ambil hadis yang sesuai dengan nafsu mereka, syahwat mereka. Ya, begitu. Ketika beliau berada di bawah pemeliharaan Halimah Sa'diyah. Kedua, ketika beliau akan melakukan Isra Mi'raj. Dua hal yang ini mempengaruhi sains. Ya, sains yang tercapai sekarang itu nggak ada apa-apanya dibanding apa yang pernah Nabi alami. Nabi pernah dibedah. Ya, bukan laser lagi, wallahu alam. Ya, atini asal, atini maul barat, atini sakinah. Ya, malaikat satu yang membedah, malaikat satu lagi jadi asisten. Ambilkan aku salju, ambilkan aku air yang dingin, ambilkan aku sakinah, ambilkan aku mizan. Maka Nabi ditaruh di mizan. 1000 orang ditaruh di mizan itu begini ya, anak timbangan. Maka berat Nabi, aku melihat seakan-akan orang-orang itu akan runtuh kepadaku, aku takut. Lalu malaikat berkata, andaikan seluruh umat ditimbang ya dengan Nabi, maka berat Nabi. Seluruh umat ini kita masuk ke dalamnya. Lalu ada hadis lain, Abu Bakar juga pernah ditimbang. Abu Bakar di mizan yang satu, umat di mizan yang satu, maka berat Abu Bakar. Umar juga, ya, Umar di mizan yang satu, umat di satu, berat Umar dan Utsman, ya, di tambahan seperti itu. Tapi Ustadz tidak memuat itu. Nah, ini kisah tentang dibedahnya, ya, Isra Mi'raj.
Siapa yang memusuhi Isra Mi'raj? Syiah lagi. Bayangkan dia tidak percaya. Ya, seenaknya. Padahal hadis-hadis sahih ada. Ya, di Bukhari ada. Ya, begitu jahatnya Syiah, Rafidah. Ya, Isra Mi'raj itu keagungan. Seorang nggak akan bisa bangga. Saya pernah pergi ke bulan, itu masih penyelidikan. Habisin triliun. Rasulullah dalam satu malam, ya, ke langit yang 7. Bahkan Jibril saja nggak sanggup menemani. Menerima apa? Bukan dalam rangka menerangkan besarnya alam semesta. Kalau sudah Allahu Akbar, yang lain selain Allah kecil. Ya, nggak perlu Rasulullah terangkan lagi Andromeda itu besar kayak gini, galaksi Bima Sakti, Milky Way dan lain-lain. Itu kecil. Yang penting adalah salat, menyembah yang besar, pencipta yang besar-besar itu. Kita sudah langsung terhubung dengan frekuensi pencipta, yaitu dengan salat. Makanya ada perkataan as-salah mi'rajul muslim, mukmin. Salat itu naiknya. Ya, tapi jangan juga menyatakan aku Isra Mi'raj sehari 50 kali. Itu halusinasi. Rasulullah seumur hidup cuma sekali. Tapi kalau sholat sebagai naiknya kita, karena memang kita menyembah Allah yang di atas, ya setiap sholat khusyuk, ya begitu. Kedua, wafatnya ibu Nabi ketika Rasulullah berusia 6 tahun. Ya, waktu Rasulullah dibedah, lima saat dia takut, dipulangkan, ceritakan, ya, bahkan kisah bagus sekali, sehingga diceritakan. Ya, ibu susunya bilang, anak kamu seperti ini nih. Aminah tenang saja. Ya, Aminah bahkan menambahkan, waktu aku mengandungnya, aku lihat cahaya dari perutku menuju Syam. Ya, begitu. Dan Rasul menjelaskan itu. Artinya memang Rasul banyak keajaiban. Di bawah asuhan sang paman, ya. Kita bahas paman yang miskin, Abu Talib. Ayahnya Ali bin Abi Talib dan Ja'far dan lain. Ya, miskin tapi Rasulullah dipelihara. Tapi Rasulullah dalam keadaan anak-anak dipelihara tapi membantu. Itulah sifat Rasulullah. Ya. Di bawah asuhan sang kakek, sebentar saja semua ini. Nabi Muhammad SAW sang penggembala. Pada saat ini kita sudah masuk itu. Yang belum adalah pertemuan dengan Pendeta Bukhairah yang kita akan bahas hari ini. Hikmah dari Rasulullah jadi penggembala. Menanamkan nilai tawadu semenjak dini. Membiasakan diri bermuamalah dengan makhluk yang lemah. Membiasakan diri bermuamalah dengan berbagai jenis dan tipe makhluk. Menumbuhkan sikap mandiri semenjak dini. Rasulullah itu benar-benar mandiri. Ya. Ibunya meninggal waktu beliau balik dari Madinah. Baik, kita ambil sekarang hikmah atau fawaid yang bermanfaat dari hadis-hadis, ya, satu hadis dan dua qaul ulama. Ya, hendaklah kita menghindari sifat sombong. Wal fahru wal khuyala'u fi ahlil khayli wal ibil. Ya. Bangga diri dan kesombongan ada pada pemilik kuda dan onta. Sombong, al-kibar, al-fahru, bangga, dan khuyala, sombongan, bangga dan sombongan. Sombongan itu al-khuyala atau kibar. Rasulullah SAW bersabda, al-kibaru batarul haq wa ghamtun nas. Orang makhluk yang paling pertama kibar adalah iblis laknatullah. Dua ini masuk. Batarul haq, ya, dan wal ghamtun nas. Iblis laknatullah. Padahal diperintah Allah untuk sujud. Itu Allah langsung yang merintah, bukan Rasul. Ya, tapi dia nggak mau. Itu memang dia menolak kebenaran. Itu iblis sudah memenuhi syarat ini. Allah langsung aja yang merintah, dia nggak mau. Ya, lalu ghamtun nas, sudah nolak perintah Allah, alasannya buruk sekali. Ana khaira
minhu, aku lebih baik dari dia, dari Adam. Dia nggak melihat siapa yang merintah, tapi dia melihat objek yang dia harus sujud. Itu sujud penghormatan ya. Dulu syariat sujud masih boleh. Yusuf sujud kepada ayahnya dan lain-lain masih boleh, sampai ya dihapus. Ya nggak boleh lagi sujud. Ya andaikan boleh maka aku perintahkan istri sujud pada suami. Itu terakhir hadis yang menjelaskan mansuh. Nah pada saat ini Adam sujud apa? Semua malaikat sujud, ya, fasajadu, malaikat mereka semua sujud ila iblis aba wastakbar, nolak dan sombong. Ya. Wa qamtun nas ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Aku kan diciptakan. Yang dia ngomong gini kepada penciptanya. Sotai emang. Ini masuk logika. Allah memerintahkan sujud itu Quran. Itu maksudnya kalamullah. Ya. Tapi dibahas dengan logika. Logikanya iblis. Ya, maka hati-hati. Tidak boleh ayat dibahas dengan logika kita. Belum itu benar. Ya, ayat dibahas dengan ayat. Ayat dibahas dengan hadis yang sahih hasan. Ayat dibahas dengan Quran, hadis dan asar sahabat ahli tafsir seperti Mujahid, sahabat seperti Ubay, terus Ikrimah dan lain-lain. Dan ayat dibahas dengan Quran, hadis, ya benar Rasul dan ulama sahabat dan tabiin. Yang nggak boleh ke kepala kita langsung. Ya, kesombongan adalah makna kebenaran dan merendahkan manusia. Udah masuk nih iblis, la'anatullah. Ada dua begitu. Dan di sini kita bahas lagi berbangga diri. Ya, kenapa kita harus berbangga diri? Ya, padahal nggak ada manfaatnya sedikit juga. Kita banyak kepalsuan. Kalau kita punya harta, kita bangga dengan harta. Harta ini milik Allah. Yang bisa Allah ambil kapan saja. Ya, apa yang kita mau banggakan? Ya, begitu. Di sini Al Hasan Al Basri mengatakan, ya, bahwa apabila engkau melihat seorang yang mengunggulimu dalam masalah dunia, maka unggulilah dia dalam masalah akhirat. Ya, idza ra'aita rajulu, ya, yunafisku fid dunya, ya, fanafasahu fil akhirah. Ya, ini ulama tabi'in, yaitu masih ada turunan Nabi, yaitu Al Hasan Al Basri. Ya. Dan dia juga berkata, berbangga-bangga dengan anak dan harta benar-benar telah melalaikan kalian dari ketaatan. Kebiasaan kita bangga anak banyak, harta banyak. Ya, dan ini menghancurkan ya akhirat kita. Ya, kalau tidak hati-hati. Ya, suratnya kita hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Ya, hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Ya, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kala saufa ta'lamun. Janganlah kamu begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatan itu. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Diulang ya, li taukid. Bahasa Arab dalam mengulang bukan untuk jamak. Kalau kita kan anak satu, anak-anak 2, 3. Kalau bahasa Arab mengulang itu bukan untuk menyatakan banyak, tapi li taukid. Pentingnya ya, seperti ini. Kalla saufa ta'lamun, diulang. Tsumma kalla saufa ta'lamun, li taukid, untuk menekankan. Dan jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui. Sebagaimana fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan ayat itu berulang-ulang, banyak. Itu untuk ya menyatakan benar-benar Allah menegur. Apalagi nikmat yang kamu dustakan begitu. Ya. Kala lau ta'lamuna ilmal yakin. Misalnya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim.
Summa latarawunnaha ainal yakin, dan sungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Summa latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanya ya di hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan. Ya, saya telah baca tafsir di Tadabbur Quran Taisir, itu bagus sekali, panjang. Kalau ada waktu kita sentuh sedikit. Ya, bagus sekali itu. Ustadz menyusun panjang, ya diambil dari beberapa tafsir. Dan manusia terhadap nikmat Allah memang nggak pernah puas. Ya, lau anna libni adama wadiyan min zahab. Seandainya seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, ya, ahabba an yakuna lahu wadiyan, tentu ia akan menginginkan dua lembah lainnya. Udah punya nih satu lembah, kan satu lembah besar, emas semuanya itu. Pasti di kepalanya, wah kalau saya punya lagi dua lembah, bagus nih. Ya. Walan yamla'u fahu illa turab. Dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya yang merasa puas. Orang ini nggak akan puas selain tanah, yaitu setelah mati. Ya, kalau mati kan mulutnya jumpa dengan tanah, turab atau diuruk. Ya. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Kalau kita pernah di posisi seperti ini, ya rakus, ambisi banget dengan dunia, terus kita ingat, kita tobat. Ya, bukan nggak boleh ngejar dunia, boleh. Ya, tapi sekedarnya saja. Jangan melupakan ibadah, ya. Begitu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Nyari dunia jangan sampai lupa saja. Cari akhirat karena kekal. Ya, begitu. Cari akhirat karena kekal. Dunia jangan sampai lupa. Makanya Umar pernah mukulin seorang anak muda, ya, mengusir anak muda yang di masjid saja nggak nyari nafkah, dimarahin itu. Ya, tetap nyari nafkah. Ini hadis Bukhari 6439, ya. 1048, Muslim, hadis Muslim. Jadi penting sekali, ya, bahwasanya harta akan membawa kepada sifat kesombongan. Ini baru onta dan kuda. Ya, apalagi lain-lain, apalagi punya 300 triliun. Mau ngapain dia? Ya, nggak akan puas. Dan kejadian di Sudan itu karena ada ditemukannya emas. Ini bukan menjadi rahmat buat penduduk, tapi justru jadi, kita ingat Sudan, kelaparan ini itu dari dulu. Sejak saya, ya, kita dari kecil senang, suka lihat itu. Ya, kita berdoa agar Allah tolong. Rupanya ditemukan emas. Bukannya tambah bagus, tambah saling membunuh. Ya, inilah manusia sifatnya. Ya, ada politik di situ. Bukan berarti, ini kita juga gitu di Indonesia. Belum tentu kalau kita dapat jaminan sosial, ya, yang nggak kerja dapat gaji di rekeningnya 10 juta seperti di Australia. Ya, unjang-unjang nonton TV 24 jam, di rekeningnya langsung masuk 15 juta. Kalau anaknya banyak bisa 20 juta, 30 juta. Makanya banyak maksiat di sana. Kerjanya minum-minum, ya, habisin duitnya keliling. Nah, kalau orang Indonesia, ya, negaranya maju, terus imannya masih belum siap, miskin aja pada kafir. Ya, kalau dimudahkan ekonominya, bukan cuman ngerokok pinggir jalan, ngopi di pinggir jalan, mungkin berzina tiap hari. Ya, bisa mampu bayar. Sekarang mau berzina nggak mampu, mahal. Ya, tertahan. Mau minum-minum, tertahan. Ya, ada hikmahnya semua. Ya, lebih baik iman rakyat Indonesia meningkat sehingga begitu dapat nikmat, ya, digunakan untuk ibadah. Ya, gitu. Sebab-sebab kesombongan antara lain ujub, membanggakan diri. 2, merendahkan orang lain. 3, suka menonjolkan diri, tarafu, ya, narsis, ingin menonjolkan diri, mengikuti hawa nafsu, ya. Begitu. Ujub kita udah tahu itu. 3, ya, dalam satu hadis sahih, ya, silsilah sahihah,
Ya, Rasulullah SAW bersabda, salasu muhlikat, 3 yang menghancurkan. Ya, suhu muta'un wa huwa ya mutabba wa ijabul mar'i binafsih. 3 perkara yang membinasakan, yaitu sifat suh, rakus dan bakhil. Rakus bakhil satu pasang. Dia rakus, apa aja pengen punya. Nah, ini Yahudi terkenal orang yang rakus sekali. Ya, bakhil, pelit sekali orang Yahudi. Ya, begitu. Sifat rakus dan bakhil yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ujub dia seorang terhadap dirinya. Nah, ini bentuk-bentuk yang membinasakan. Ya, bagaimana ayat tadi, al-hakumut takatsur, karena kita bangga-bangga dengan anak dan harta. Nabi SAW juga bersabda, yang artinya ketika seorang laki-laki sedang bergaya dengan kesombongan, berjalan dengan mengenakan 2 burdahnya, jenis pakaian yang bergaris-garis atau pakaian yang terbuat dari wol hitam, dia mengagumi dirinya, lalu Allah membenamkannya di dalam bumi, maka dia selalu terbenam ke bawah di dalam bumi sampai hari kiamat. Ini hadis Bukhari nomor 5789, Muslim 2088. Ya, lafazan dari Muslim. Jadi kepemilikan bisa membawa pemiliknya jadi sombong, berjalan di muka bumi, baru punya pakaian kayak gitu. Akhirnya Allah benamkan. Ini pakaian doang loh. Apalagi Moge, Mercy, Rolls Royce. Hati-hati. Ya, kalau kita cukup mobil yang sederhana sudah bermanfaat untuk keluarga, aman, bisa jarak jauh, tempuh, sudah selesai. Ya, nggak usah mikirin, wah kalau punya Rolls Royce yang harganya 20M dan lain-lain, enak nih. Ah, untuk apa? Soalnya memang perlu, misalkan pemimpin takut ditembak, ya bulletproof, anti peluru dan lain, silahkan. Tapi kita orang biasa, ya mobil kayak gitu hanya bisa beli Avanza 100, 200, bagi-bagi tetangga, ya begitu. Nah, ini sifat manusia begitu, ya. Dan ini ancaman dalam Sahih Bukhari. Bainama rajulun yatabakharu yamsi fi burdai qad ajabathu nafsa, dia kagum dengan dirinya, qad ajabathu nafsa, ya, ujub, fa khasafa Allahu bihil ard fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, terus mendem sampai sekarang nih kita ngomong, dia masih proses berjalan ke bawah, ya, saking siksaannya itu begitu. Terus belum sampai dasar itu. Kejadian ini Rasulullah bersabda, ya, sampai nanti hari kiamat dia mendem terus, ya, karena kesombongan berjalan, ya begitu. Merendahkan orang lain, ya tadi nggak boleh karena bentuk fisiknya atau kebodohannya, ya. Kalau ada orang bodoh kita ajarin, bukan dihina. Kalau ada orang fisiknya kurang dari kita, ya kita nggak perlu menghinanya. Apakah kita menyusun hidung kita di dalam rahim ibu kita? Tidak. Kita lahir sudah seperti ini. Allah yang membentuk, ya. Allah yang suar itu yang membentuk. Ya, orang cantik, orang ganteng bukan dia atau ibunya. Apakah ibunya masuk ke tangannya, ke kandungannya, ngerapin, nah hidung kamu kurang mancung, telinga kamu kurang bagus. Begitu tidak. Ibu hanya mengandung, ya. Ayah juga, ayah nggak ada apa-apanya lagi. Doa aja, biar anaknya ganteng, misalkan, boleh. Yang ketiga, suka menonjolkan diri, tarafu, ya, orang-orang suka menonjolkan diri. Di sini dijelaskan, ya, ada ayat yang panjang, ya, saya potong saja dalam suratul A'raf surat 7 ayat 75 sampai 77, ya. Kebanyakan para pemuka menyombongkan diri. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya berkata kepada orang, ini masalah Nabi Soleh, ya, silakan baca sendiri kepanjangan, ya, gitu. Dan
Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Qasas 28-83, tilka darul akhirah taj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ard wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak ingin ketinggian atau menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi. Menyombongkan diri termasuk kerusakan, ya. Dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya orang-orang yang menyombongkan diri gak ada bagian di akhirat kecuali neraka. Oleh sebab itu kita hati-hati apa yang kita punya. Kalau baju saja bisa dibenamkan sampai sekarang dan nanti sampai hari kiamat, bagaimana harta-harta lain yang menyebabkan kita sombong, ya. Jadi sebelum kita berpikir mampu mau beli mobil mewah dan lain, pikirkan, ya, bahayanya untuk iman kita, akhlak kita, ya. Gitu. 4, mengikuti hawa nafsu, ya. Ya, termasuk yang menyebabkan seorang itu sombong. Dimana contoh paling sombong adalah iblis laknatullah. Ya, seluruh malaikat sujud kecuali dia. Dan juga yang terakhir yaitu apa yang menyebabkan seorang, sebenarnya banyak, ini bagus, ada artikel yang saya ambil, ya. Orang-orang sombong itu orang-orang yang dikunci. Kadzalika yatba'ullah ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah mengunci hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Ya, Suratul Mu'min ayat 35. Jadi hati-hati, ya, sifat-sifat ini. Bisa kesombongan itu dari ganteng, cantik, harta, ilmu, ya. Begitu. Dan banyak sekali ayat-ayat, ya, yang kita ambil dari masalah sombong, ya. Dan yang sini wafaddadina lil wabar, yaitu orang yang bersuara keras, ya. Di sini hadis tadi menjelaskan setelah sombong, ya, huyala dan fahar, sombong, bangga diri, ada disebut bersuara keras, ya. Ciri orang-orang sombong itu bersuara keras, ya, begitu. Di mana aja dia berada suaranya keras, bukan dalam menjelaskan materi khutbah Jumat harus keras, ya, nggak boleh lembut-lembut, akhirnya jamaah tidur semua. Dan Rasulullah kalau lagi khutbah Jumat seperti tentara yang sedang mengerahkan pasukan, nggak mungkin rapi, ya, baris yang bagus, ya, bukan begitu. Baris, siap, gerak, begitu, ya. Matanya merah, tegas, ya. Di sini jelaskan apa ciri-ciri orang sombong. Salah satunya suaranya keras, ya. Hati-hati orang-orang yang bersuara keras. Wal fadaddina lil wabar, yaitu orang yang bersuara keras tinggal di gurun. Di antara adab yang buruk, ya, dijelaskan dalam artikel lain, ya, ini saya ambil. Di antara adab yang buruk dalam berbicara adalah suka berteriak-teriak dan meninggikan suara. Kita lihat nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya yang diabadikan dalam Al-Quran, ya, waghdud min sautika inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Ini umum untuk laki dan perempuan. Hati-hati mempunyai suara bukan untuk teriak-teriak, ya, begitu. Maksudnya janganlah berlebihan dalam berbicara dan janganlah meninggikan suara tanpa kebutuhan. Kecuali kita ngomong pada orang-orang budak, keras saja masih nggak dengar. Bahkan katanya kalau bicara sama orang, ya Allah kasih kekurangan, itu bicara justru nggak perlu suara keras. Kita lembutkan dan gerakan bibir kita dengan dibantu dengan gaya, jalan langsung dia dengar itu, paham, ya.
Oleh karena itu setelah Allah berfirman, inna ankara aswati la sautul hamir. Pernah dengar kan suara himar? Ya, itu buruk sekali suara itu. Sungguh seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Mujahid rahimahullah berkata, suara yang paling buruk adalah suara keledai. Maksudnya orang yang meninggikan suaranya diserupakan seperti keledai. Karena keledai itu suaranya keras dan melengking. Ini menunjukkan haramnya perbuatan tersebut dan sangat tercela. Karena Rasulullah SAW bersabda, ya, di sini laisa lana mislus ya, al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaudu fil qaih. Ya, di sini jelaskan Rasulullah kadang-kala memisalkan sesuatu dengan binatang. Ya, jangan gitu ya. Al-Qur'an juga begitu. Rasulullah menggambarkan tidak ada permisalan orang yang paling buruk kecuali orang yang meminta kembali apa yang ia berikan, seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya. Al-Khawarij kilabun nar. Al-Khawarij orang-orang yang mudah-mudah membunuh umat Islam, berontak. Ya, mereka adalah anjing-anjing neraka. Ini kata Rasulullah, bukan kata penceramah. Ya. Kilabun nar, bahkan ada di dalam Az-Zikrul Khawarij As-Sunan Ibnu Majah. Dalam pembukaannya ada Zikrul Khawarij, ada hadis itu. Ya, Khawarij kilabun nar. Ya. Ini hadis dan ayat tadi. Kalau dalam surat Luqman, suara yang meninggi, yang gak ada kepentingan, bukan untuk ngajar, untuk ini, bukan talbiyah dan lain-lain, itu seperti suara himar. Siapa saja itu, laki perempuan kena. Ya. Nah, permisalan lain, orang yang ngasih diambil lagi itu seperti anjing yang muntah, dimakan lagi muntahnya. Itu sebenarnya gambaran yang buruk sekali. Ya, maka ditinggalkan. Dan suara-suara ini ada klasifikasinya. Ya. Idza samitum siyahad diyakati fas'alullah min fadli. Kalau kalian mendengar ayam berteriak, yaitu berkokok, ya, sunnah punya ayam kalau mau, ya, maka berdoalah, meminta nikmat pada Allah. Ya, kita pernah eksperimen sambil jalan di Australia karena sana jarang azan lewat, zuhur nggak ada azan. Tapi ada teman saya, ya, karena dia orang Sulawesi ya, dia bilang kalau kita bingung lagi nggak ada jam, kita dengerin ayam aja, ya, karena kita tinggal ada di Australia walaupun kota masih banyak tanah. Ya, luas-luas satu rumah. Ya, mungkin kalau tanah balat ini mungkin cuma buat 10 rumah kali. Ya, luas-luas. Ya, satu rumah itu luas syaratnya. Maka banyak ayam, ada yang melihara ayam. Maka tiap kokok, wah ini dikit lagi zuhur, ya benar. Ya, kita lihat jam. Ayam kadang-kala berkokok sesuai dengan jam sholat. Ya, ini suara yang bagus. Faina ra'at malakan. Ya, kita disuruh berdoa. Namun jika kalian mendengar, karena di sana ada malaikat, ya, mereka ayam-ayam berkokok melihat malaikat. Wa idza sami'tum nahikul himar, ya, lagi-lagi nih himar nih. Ya. Namun jika kalian mendengar suara keledai berteriak, meringkik, maka mintalah perlindungan pada Allah karena keledai tersebut sedang melihat setan. Suara orang yang keras seperti himar, laki atau perempuan. Kalau kita dengar, ya, kalau kita gabungkan dengan hadis ini, ingat itu suara setan. Ya, kalau dengar suara keledai, itu suara setan. Berlindung, ya, mintalah perlindungan kepada Allah. Ya. A'udzubillah, na'udzubillah minhum. Ya, kalau kita dengar suara, ya, begitu, kita berlindung pada Allah. Jangan sampai kena subhat. Ya. Karena keledai-keledai berteriak karena ada setan. Ini ciri-ciri keledai yang lihat setan. Begitu dengar, di sini nggak ada keledai. Tapi banyak manusia mirip keledai. Ini Al-Qur'an yang ngomong. Ya, kalau kita pernikahan banyak, kalau kita di pasar banyak keledai-keledai liar. Ya, sautul himar. Ya, begitu. Hati-hati. Rasulullah SAW
juga dipuji oleh Allah bahwa beliau tidak suka berteriak-teriak. Ya, dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Anta abdi wa rasuli." Ya, "Anta abdi wa rasuli. Samaituka mutawakkil laisa ya bifadzun wala ghalid." Engkau Muhammad, ini Rasul ya. Ini hadis qudsi adalah hadis wahyu. Ya, hadis ilahi. Kadang tidak senang dipanggil hadis qudsi karena isinya dari Allah, redaksinya dari Nabi. Engkau Muhammad adalah hambaku dan Rasulku. Aku namai engkau mutawakkil, al-mutawakkil. Engkau bukan orang yang keras dan kasar. Bukan orang yang suka berteriak-teriak di pasar. Di pasar itu biasa orang teriak. Itu aja nggak benar. Apalagi ya di tempat-tempat ibadah seperti masjid. Ya kita jaga suara kita. Ya, Umar radhiyallahu sampai saya belum dapatkan asar itu. Umar pernah bangkit dari itikafnya atau di masjid langsung nyamperin anak muda yang teriak-teriak di masjid Nabi. Lalu ditanya, dari mana kamu? Oh, dia musafir. Kalau engkau orang sini aku pukul kamu. Ya, ini ada kubur Nabi, orang lagi sholat. Ya, jadi hati-hati. Ya. Dan ciri Nabi bukan orang-orang yang berteriak-teriak di pasar. Ya, lesa wifadzin wala ghalis wala sahabin bil aswaq. Padahal pasar itu pantas orang teriak, harga segini dibanting, promo dan lain-lain. Tapi itu aja nggak bagus, ya. Wala yadfa'us sayyi'ata bisayyi'ah. Dan Rasul engkau tidak membalas keburukan dengan keburukan. Idfa billati ya ahsan as-sayyi'ah. Ya, Rasulullah ditarik selendangnya sampai bergaris oleh orang Baduy, itu kan buruk. Minta lagi, bukan ngasih. Ngasih aja nggak pantas. Orang ngasih, nih saya mau kasih uang nih, nggak bagus. Ini minta, habis narik, bertanda lalu minta. Ya Muhammad, ya, suruh teman kamu kasih harta Allah yang ada di kamu. Rasulullah tertawa, fadhahak, maka tertawa dan kasih. Begitu. Rasulullah tidak membalas keburukan dengan keburukan. Bahkan kau pemaaf dan lapang dada. Ya, walakin ya'fu wa yasfah. Ya, begitu. Ini dari hadis yang agung ini kita banyak bisa mengambil ya fawaid, faidah untuk diri kita, keluarga kita dan masyarakat sekitar kita. Ya, tapi harus dibaca. Kalau diam aja di buku, hadis itu nggak keluar ke kepala kita, ya. Itu hadis Rasulullah tentang Rasulullah dijuluki. Dan riwayat lain, sungguhnya Allah membenci setiap orang yang keras lagi kasar, suka berteriak-teriak di pasar, seperti bangkai di malam hari, seperti keledai di siang hari. Lihat hadisnya keledai. Ini hadis. Nggak ada keluaran dari seorang ulama. Ya, seperti bangkai di malam hari, seperti keledai di siang hari. Mengerti urusan dunia, tapi bodoh dengan urusan akhirat. Kalau dunia sekecil-kecilnya dia tahu. Tapi begitu akhirat melongo, pelangap-longo. Hati-hati. Ini hadis Ibnu Hibban. Ya, walaupun didhaifkan oleh Albani dalam sahih ya, silsilah dhaifah. Tapi maknanya benar. Sesuai dengan hadis-hadis sahih. Ya, hati-hati. Ya, innallaha yubghidu kulla ya ja'zari jawad ya, sahabi fil aswaq khifati bil lail himari bin nahar. Ya, sungguhnya Allah membenci setiap orang yang keras lagi kasar, suka berteriak-teriak di pasar seperti bangkai di malam hari. Kalau malam jadi bangkai, tidur aja. Ya, nggak ada zikir kalau bangun, nggak berusaha sholat malam, jadi sepertiga malam. Ya, harus ada usaha. Kalau capek, kelelahan lewat sekali-sekali, ya silakan. Nggak ada ngaji, nggak ada tadabbur. Seperti bangkai asli, bangkai itu begitulah bangkai. Pernah lihat bangkai? Sudah gitu bau. Kalau bangkai sudah lama bau dia. Ya, seperti keledai di siang hari. Begitu siang hari teriak-teriak tanpa ilmu, tanpa ada manfaat. Ya,
keluar suara-suara yang aneh. Jahilu bi amril akhirah, ya. Begitu siang dia seperti keledai. Ini hadis walaupun dhaif tapi dipakai oleh ulama untuk menjelaskan, menggabungkan dengan hadis-hadis sahih. Ya, jadi ya hendaklah kita hati-hati dalam bergaul ya di masyarakat, ya hendaklah ya kita harus bersungguh-sungguh memegang Quran dan Sunnah. Orang yang memegang Quran dan Sunnah walaupun dibenci dia selamat di hadapan Allah. Mungkin nggak selamat di hadapan manusia. Dibenci, diboikot, digibahi, ya nggak apa-apa, nggak selamat. Tapi dia selamat di hadapan Allah, ya nanti di akhirat. Kita nggak perlu, ya nggak ada orang selamat di muka bumi ini dari mulut orang lain, tidak ada. Baru lahir aja, anak baru lahir nggak pernah gibahin orang, nggak pernah buat kesalahan. 10 orang yang lihat mengunjungin, wah ini agak hitam ya ini, begitu. Apa salahnya dia? Bayi, oh ini cerewet ini, nangis terus, begitu. Apalagi sudah tua kayak saya, dosanya banyak, kesalahan banyak yang disengaja atau tidak sengaja kepada orang lain. Yang saya sudah minta maaf dan belum, pasti banyak yang nggak senang. Tapi kita ya terus berusaha memperbaiki diri dengan belajar akhlak, begitu. Sikap yang baik dalam berbicara adalah pelan dan penuh kelembutan, ya. Begitu. Ini semua ada adabnya. Innallaha rafiqun yuhibbul ya rifqa fil amr kulli. Sungguhnya Allah itu lembut, dan mencintai kelembutan dalam semua perkara. Di surat Bukhari, ya, Muslim, begitu. Banyaklah kali ya tentang suara ini. Dan tafsir surat Luqman ayat 19 dibaca, ya itu ada bagus sekali susunan Al Ustadz ya Al Fadil Dr. Firanda Dirja dalam tafsir Tadabbur, panjang sekali ya. Di sini dijelaskan terakhir, jika ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan sebelum saya bahas surat Luqman ini ya. Luqman orang hitam ya, kulitnya hitam legam, tapi Allah muliakan karena hikmahnya, bukan karena kulitnya. Ada beberapa orang yang dimuliakan, orang-orang hitam, yaitu Najasyi, Luqman, dan Bilal. 3. Ya jadi, dan ada lagi ulama-ulama lain, ya. Begitu. Ada ulama yang hitam, bekas budak, ya, hidungnya pesek dan lain-lain. Tapi khalifah datang sama anaknya, ingin bertanya tentang fatwa. Ulama sedang sibuk zikir atau lain-lain. Khalifah nunggu sampai selesai dengan anaknya, ke rumahnya langsung. Sehingga begitu pulang selesai urusan, coba lihat. Kita ini khalifah, kamu anaknya. Coba itu bekas budak ya, yang kulitnya gelap dan lain-lain. Kita terhina sekali di hadapannya. Makanya kamu berilmu katanya. Ya, kekuasaan nggak ada artinya dibanding ulama. Ya, begitu. Nah ini Luqmanul Hakim, orang yang kulitnya gelap tapi hikmahnya dijelaskan di sini oleh Ustadz banyak sekali. Di sini setelah ya dalam dijelaskan oleh Ustadz, setelah itu usaha Al-Alusi diikuti oleh Tahir. Pertama Al-Alusi berusaha mengumpulkan wasiat-wasiat Luqman dari kitab-kitab, terdapat 28 wasiat. Ya. Yang tadi itu diabadikan itu ucapan Luqman diambil di Quran jadi nasihat untuk manusia sampai hari kiamat. Ya. Seburuk-buruk suara ada suara himar, itu ucapan Luqman ya diabadikan oleh Allah. Ada 28 wasiat. Setelah itu usaha Al-Alusi diikuti oleh Tahir bin Asyur untuk menyempurnakan wasiat-wasiat tersebut dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Ya, kitab besar, tafsir besar, ada 70 wasiat yang kita nggak akan bacakan sekarang, waktunya sempit. Di antaranya, wahai putraku, berhati-hatilah dengan hutang. Sungguhnya hutang itu adalah kehinaan dan di siang hari dan kegelisahan di malam hari. Ya bunayya iyyaka wad-dain fa innahu dhullun nahar wa hammul lail
wahai putraku berhati-hatilah yang kau dengan hutang. Hati-hati, jangan bermudah-mudah dengan hutang. Dan ini benar, Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadisnya, wala tuhifu anfusakum ba'da amniha. Qalu wa madzaka ya Rasulullah? Qala ad-dain. Jangan kalian takuti diri kalian setelah aman. Kita ini aman, orang merdeka. Ya, jangan takut, jangan jadi penakut, jangan jadi nggak aman. Ya, para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, hutang. Ya, begitu. Hutang menjadikan kita tidak aman. Ya, takut ditagih, takut jatuh tempo dan lain-lain. Nauzubillah. Hendaklah jika mampu lunaskan. Wa man sa'a ya khuluqu katsura ghammuh. Luqman juga berkata, barang siapa buruk akhlaknya maka dia akan sering bersedih. Orang yang buruk akhlaknya mungkin dia ketawa ketiwi tapi dia orang paling sedih. Itu di permukaan aja dia banyak pelawak ujung-ujungnya bunuh diri. Padahal dia menghibur orang. Ya, di rumah dia makan obat. Karena orang terhibur dia sakit. Ya, di sini Ustaz menjelaskan dan ini benar karena jiwa akhlak yang buruk seperti suka marah-marah maka menunjukkan bahwa dirinya suka sedih dan gelisah hidupnya. Orang yang suka balas dendam maka hidupnya gelisah. Ya dendam aja 7 turunan dendam diajarin ke anak cucunya, kamu keluarga itu tuh jelek, kamu akhirnya dia orang yang nggak bahagia. Kalau dia maafkan selesai. Kalau dia belum redo ya nanti urusan Allah, terserah kalau dia mau Allah mau maafkan dia selesai. Jadi lapang dada. Orang yang sombong dan suka merendahkan orang lain maka hidupnya gelisah. Sombong, tapi yang disombongi nggak ada. Akhirnya gelisah. Wah, nanti ketahuan nih kalau saya nggak punya ini kan punya orang saya pinjem. Ya, jadi orang yang buruk akhlaknya sering gelisah dan sering tidak tentram. Berbeda dengan orang yang pemaaf, tenang, merendahkan diri, tidak angkuh, maka akan tentram hidupnya. Ya, kemudian beliau berkata lagi, memindahkan batu dari tempatnya lebih mudah daripada memahamkan orang yang tidak bisa paham. Ya, nakul suhuri min mawadiha aisaru min ifhami man lam yafham. Ngasih nasihat orang yang nggak mau paham, mau ratusan kali kita ngomong, berat emang. Memindahkan batu dari tempat lebih mudah daripada memahamkan orang yang tidak bisa paham. Ya, dikasih kepahaman sekali, 2 kali, bahkan memusuhi. Ini sifat orang yang tidak mau paham. Artinya memindahkan batu yang berat dari tempatnya tentu sangatlah berat. Akan tapi masih mungkin untuk dilakukan. Bentar-bentar ya. Potong, pindahin, potong, pindahin. Bahkan salah satu sahabat yang diperintahkan oleh Umar untuk menulis kitab, membukukan. Dia bilang, andaikan aku diperintahkan untuk memindahkan gunung, itu lebih mudah. Lebih aku sukai daripada disuruh menulis, ya, menyusun kitab Al-Quran dalam satu kitab. Salah satu ucapannya begitu. Ya. Akan tapi jika seorang tidak bisa paham lalu kita paksakan untuk paham maka ini lebih berat lagi. Ya, orang nggak mau paham susah itu. Mau dikasih nasihat apa aja ya sudah. Tapi kuncinya bukan di situ. Kuncinya nanti kita berhadapan Allah, hal balik kita apa engkau sudah sampaikan? Bala balik tuh ya Allah, aku telah sampaikan. Terserah mereka menerima apa enggak. Kita sampaikan ke anak kita. Tadi Nuh alaihissalam telah menyampaikan pada anaknya. Ya bunaya arkim mana? Wahai anakku, ayo berlayar denganku, naik ke kapalku. Ya, dia nolak, itu udah bukan urusan Nuh. Ya Nuh sudah menasihati 950 tahun, bikinin kapal, ngajak anaknya. Masih nolak. Aku lebih aman, aku akan cari bukit yang tinggi. Ya, begitu. Sifat bapak, sifat suami, nasihati keluarga. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Adibu wa'allimu. Ajarin adab. Dan ajarkan syariat semampu kita. Enggak harus duduk ceramah. Ya, istri juga kabur. Tahu antum buka kitab. Innal hamdalillah. Apa nih bapak kemasukan? Kan enggak lucu jadi anak juga. Wah bapak kacau nih. Ngaji sama siapa nih? Koslet. Ya enggak harus kayak gitu duduk makan. Kamu tahu enggak? Nah, aku tadi dengar khutbah bagus sekali. Begitu.
Ya istri juga gitu, sambil masak kita datengin. Wah ini masakan bagus, Rasulullah pernah gini. Jadi cara itu boleh berbagai macam cara antara anak dan bapak, antara ayah dan anak, ya. Anak laki, anak perempuan beda. Terus suami dan istri begitu. Saling memberi nasihat. Tawasau bil haqq wa tawasau bis sabar. Ya, istri boleh nasihat dan kita dengerin. Jangan kita terus ngasih nasihat. Begitu istri mau ngasih nasihat, oh sebentar, kamu belum saatnya beri nasihat. Jangan kayak gitu. Ya itu namanya kibar, kayak setan itu. Kita tunjukkan bahwa kita juga siap menerima nasihat agar istri juga bisa menerima nasihat dari kita. Ya. Dan tadi ayat Quran menyatakan Luqman, ya, faksid fi masjid, ya, waghdud min sautik, dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Jalan aja dinilai, apalagi pakai kuda, pakai onta. Umar, saya belum dapat asarnya, tapi saya baca, tapi saya dapat tadi beberapa tulisan, tapi asar ini belum. Umar pernah kudanya sakit, dia pakai kuda lain, ya, tapi kudanya sombong, langsung ditinggalkan Umar. Aku nggak senang ini, kuda sombong, ya, mempengaruhi jiwanya nanti, ya. Dari berjalan yang sombong dibenamkan sampai hari kiamat. Apalagi dengan naik Mercy ini, itu hati-hati. Ya. Mungkin kita mampu beli Mercy 1, 2, 3, tapi kita tidak mampu menjaga hati kita. Lebih baik nggak usah. Ya. Mobil apa saja yang akan membawa kita kepada kesombongan dan ajari anak-anak kita. Ya. Hormati orang yang jalan kaki. Kalau kita naik mobil, hormati orang yang naik motor, bukan dicelakakan. Ya, begitu. Ya, ini adab-adab dalam mempunyai kendaraan. Jalan kaki aja dikritisi, ya. Dan kritisnya itu di Quran. Luqman menasihati, dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sungguhnya seburuk suara ialah suara keledai. Ya, di sini ada, sebelum saya tutup, ada terjemahan surat At-Tatabur tentang As-Sa'di, ya, dan lunakkanlah suaramu sebagai etika terhadap orang lain dan terhadap Allah, ya, begitu. Dan sederhana kamu dalam berjalan, maksudnya berjalanlah dengan tawadu, merendahkan diri dan tenang, tidak dengan angkuh dan sombong. Rasulullah jalan itu seperti dia sedang menuruni bukit, ya, agak nunduk gitu, cepat, ya. Tidak dengan angkuh dan sombong, dan juga bukan jalan pura-pura mati. Jadi ada ulama mendidik anaknya berjalan berhari-hari. Tiap salah ditusuk pakai ini, pakai jalan kamu yang gitu. Ya, salah satunya adalah Umar bin Abdul Aziz. Waktu belum jadi khalifah, dia jalan agak sombong. Ada ulama datang, gurunya langsung ditusuk perutnya. Jalan kamu bukan begitu. Jangan kamu ini perut yang penuh kotoran. Artinya jangan sombong. Jalan aja diatur ulama. Ya, hendaklah anak kita ya diperhatikan. Ya, begitu. Dan sautul hamir ialah suara keledai. Kalau seandainya dalam meninggikan suara itu ada faidah dan maslahah, tentu Allah tidak mencontohkan dengan suara keledai yang telah dimaklumi kekejian dan kedunguannya. Mau anak kita, istri kita, kita sendiri diburu, disamakan dengan keledai, kan nggak mau, pasti marah kita. Dan di sini inna ankara sautil hamir, ya, di sini entah siapa yang menerjemahkan, sesungguhnya seburuk-buruk suara, yakni yang paling keji dan paling norak. Saya kaget nih, terjemahannya lucu. Yang paling keji dan norak. Jadi norak, orang-orang yang meninggikan suara itu orang-orang norak, nggak pantas. Ya, kalau teman bicaranya budak, ya, maaf, itu pun nggak perlu, karena orang yang tunarungu, ya, itu kita lembut, justru dia paham. Tapi kalau kita teriak, dia nggak dengar. Bibir kita buka, kita kasih tanda. Makanya penterjemah tunarungu kan begini, nggak ngomong keras-keras. Buat apa? Nggak masuk. Ya, dengan kode, ya, begitu. Wallahu alam, waktunya sudah cukup dan saya mohon maaf jika keluar dari pembahasan.
Tapi kini kita berusaha seperti ini dalam rangka memaksimalkan fawaid, ya, faedah-faedah yang Ustadz telah susun sedemikian bagusnya dan dengan usaha yang begitu baiknya, ya, beliau belajar bertahun-tahun di Madinah, kita mengambil manfaat dari ilmu beliau dan beliau juga masih berjuang karena masih hidup. Ya, orang hidup nggak boleh banyak dipuji, ya. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya musyarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.